paling tidak kehidupan kami lebih layak. Yang kedua juga identitas kami diakuin. Kurang lebih dari habis penggusuran itu sampai hampir 2 tahun ya saya tinggal di tenda. Dan itu ya panas, di saat hujan kehujanan, paling lebih layak sekarang lah dibanding yang dulunya gitu di tenda. Terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Pemda DKI, dan juga Perumahan Rakyat Jakarta Barat, karena tempat kami sudah diperbaiki sehingga tempat kami menjadi bersih, bebas dari jentik-jentik, got-got mengalir dengan baik sehingga tidak ada genangan air yang menimbulkan wabah yang melanda lingkungan kami. Sebetulnya kami jadi juga pingin di Jakarta ini menempati yang layak huni. Kalau kita mau menyiapkan konsep gitu kan, bikin rumahnya rapi, ada penghijauan, ada ruang terbuka, ada ramah anak dan lain sebagainya, mungkin itu bisa jadi modal. Saya bertahan di sini nggak keluar dari Kampung Akuarium. Satu, memang mata pencarian kita dekat dengan sini karena kita di sini mayoritas, atau saya pribadi sendiri seorang nelayan yang nggak mungkin bisa dijauhkan dari laut. Kita punya prinsip untuk advokasi tentang hunian layak gitu. Jadi hak terhadap hunian layak itu yang menjadi dasar kita masuk untuk terlibat dalam Kampung Akuarium. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan meresmikan pembangunan kampung susun akuarium di Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kampung akuarium digusur pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pada Senin 11 April 2016, masih teringat dalam benak masyarakat Kampung Akuarium. Ribuan personel Satpol PP dibantu TNI dan Polri mengawal alat berat yang dikerahkan untuk meratakan rumah warga. Gubernur Ahok malah menuding warga Kampung Akuarium menyerobot tanah negara sehingga harus digusur. Pasalnya, seharusnya tanah itu digunakan untuk pasar, bukan sebagai tempat tinggal. Ahok pun menjanjikan setiap warga yang tinggal di lahan yang bukan peruntukannya akan ditindak tegas. Aku sih udah bilang wali kota gusur aja. Kasihan sama Pak Anies nanti kalau nggak digusur. Nanti janjinya nggak digusur, atau digusur nggak enak. Kalau sekarang kan enak, bilang bukan gue yang gusur, Ahok yang gusur kan. Aku udah minta wali kota tertipin sama Satpol PP. Saya nggak tahu, tadi Rapim udah minta. Iya, kita kan sikat itu. Ya kita sikat terus. Belum berakhir. Pada Kamis 15 April 2016, Gubernur Ahok mengakui memang ada kontrak politik antara dirinya dan Jokowi dengan warga Kampung Akuarium. Kontrak itu dibuat saat Ahok mendampingi Jokowi maju di pilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Isi kontrak politik itu antara lain tidak akan menggusur kampung yang dihuni lebih dari 20 tahun dan berusaha melegalkan permukiman Kampung Akuarium ketika jadi gubernur nanti. Ahok malah ingkar janji, akhirnya menggusur kawasan pesisir tersebut. Ahok berkilah, saat itu ia tidak tahu Kampung Akuarium termasuk ruang terbuka hijau. Ia kini mengakui kesalahan dalam membuat kontrak politik itu. Hari berikutnya, 17 Oktober 2017, warga Kampung Akuarium menggelar syukuran sehari setelah Gubernur Wagub DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan dan juga Sandiaga Salahuddin Uno dilantik Presiden Jokowi. Syukuran tersebut dilakukan karena terlepas dari gubernur sebelumnya. Tanggal 18 Januari 2018, Gubernur Anies Baswedan menjanjikan segera membangun kembali Kampung Akuarium yang dihancurkan pada era pemerintahan Ahok. Muncullah konsep kampung susun. Desainnya pun
dirancang bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita berharap nantinya ini bisa menjadi contoh bagaimana kita melakukan penataan kampung yang ada di Jakarta. Serahkan kepada pemimpin yang punya hati dan keberpihakan kepada kami. Semoga Bapak bisa mewujudkan ini mimpi kami. Dan teman-teman di Kamp Aquarium, saya terima ini sebagai mandat, sebagai amanat. Insya Allah kita akan laksanakan. Pembangunan akan melibatkan warga sebagai bentuk kolaborasi. Warga yang menggugat kebijakan Pemprov DKI pada era Gubernur Ahok akhirnya memutuskan menarik gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, warga mengajukan gugatan lantaran saat penggusuran tidak pernah diajak musyawarah. Penarikan gugatan lantaran Anies mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 878 tahun 2018 tentang gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat. Anies siap berkolaborasi dengan warga untuk membangun ulang permukiman mereka. Tanggal 24 Agustus 2020, Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian mengkritisi kebijakan Gubernur Anies yang membangun ulang kawasan Kampung Akuarium. Gilbert Sumanjuntak dari PDI Perjuangan menyebut Anies belum pernah berkoordinasi dengan Dewan untuk menata Kampung Akuarium. Alhasil, Anies terkesan melakukan pembangunan tanpa persetujuan legislatif terlebih dahulu. Akhirnya, pada 17 Agustus 2021, Anies Baswedan meresmikan tahap pertama pembangunan kampung susun akuarium. Merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan, merdeka untuk kesetaraan, merdeka untuk kemajuan. Dan itu semua yang hari ini kita rayakan di Kampung Akuarium. Kita merayakan merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan. Silakan kami mengharap teman-teman untuk ikut membantu di dalam menggaungkan proses kerja yang kolaboratif, termasuk solusi menggunakan koperasi di dalam pengelolaan, karena ini baru pertama kali digunakan. Ini adalah salah satu terobosan administratif legal, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk mengelola dan punya kepastian jangka panjang. Di sisi lain, kita tertib taat pada ketentuan hukum yang ada. Adapun yang diresmikan Anies adalah Blok B dan D kapasitas 107 unit. Total hunian yang direncanakan bisa sampai 241 unit. Anies menyebut selesainya pembangunan tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk melunasi janji kemerdekaan yang telah disepakati. Terlebih, di wilayah Pasar Ikan yang menjadi lokasi berdirinya Kampung Susun Akuarium memiliki nilai historis.